Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom yang ada di rumah, tetap semangat dan alami hadirat Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita memasuki dalam ibadah kita dan kita punya tamborin, ada 2 yang luar biasa, yang cantik-cantik. Sesuatu yang baru Tuhan sediakan di tempat ini. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Dan saya menghimbau untuk setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini supaya tetap memakai masker dan juga membuang sampah pada tempatnya. Pada siang hari ini kita mau memberkati Indonesia lewat doa-doa kita. Dan saya percaya, saya mengundang semua umat Tuhan supaya kita fokus dan kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami dapati di dunia ini. Hanya Engkau saja Tuhan. Biarlah terus kami rindukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau memberkati Indonesia. Diberkatilah Indonesia, disembuhkan dari COVID-19, dipulihkan dari resesi global ekonomi. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar Engkau nyatakan atas bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Apapun problem, masalah yang ada di bangsa kami hari-hari ini, Tuhan punya rencana yang terbaik atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa kami dari Sabang hingga Merauke. Berkati seluruh pemimpin dan jajarannya tertinggi sampai terendah Tuhan. Biar hati para pemimpin kami Tuhan, hati yang takut akan Engkau, dan mereka boleh menjadi dampak bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami atas bangsa kami saat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami bersatu hati, maka mujizat-Mu Engkau nyatakan atas bangsa Indonesia. Mujizat-Mu terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Engkau nyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari sembah Dia. Kami bersyukur atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami, bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Syukur
bangsa kami dari Sabang hingga Merauke. Pulihkan, sembuhkan. Haleluya. Biar nama-Mu dimuliakan dan tinggikan di bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lagi-lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Nama-Mu Tuhan diagungkan, nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Kami muliakan dan kami agungkan Engkau Tuhan di bangsa kami. Haleluya Jesus. Mari berdoa bagi bangsa kita. Mari ucapkan berkat atas bangsa Indonesia. Setiap hati kami Tuhan selalu berseru. Ini kerinduan kami Tuhan untuk kami selalu berdoa Indonesia. Pulih Tuhan, pulih sembuhkan. Pulihkan Tuhan setiap aspek yang ada di bangsa kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Ini bangsa kami Tuhan. Ini bangsa kami, ini milik-Mu Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu terjadi atas bangsa kami. Hampir 2 tahun kurang lebih Tuhan. Indonesia mengalami COVID-19 Tuhan. Tapi untuk tahun ini Tuhan, Indonesia sudah dipulihkan. Indonesia sudah disembuhkan. Damailah Indonesia. Bangkitlah Indonesia. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun memenuhi bangsa kami.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji kebenaran firman-Mu ini kami terlalu yakin dan percaya firman-Mu ini adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami ini Tuhan, walaupun ada di dalam problem permasalahan yang gonjang-ganjing sampai hari ini Tuhan. Bahkan juga ada yang mencoba untuk melakukan hal yang tidak baik bagi bangsa kami. Kami yakin dan percaya kejujuran akan terjadi Tuhan. Semua hal-hal yang tidak baik akan Tuhan perlihatkan, sehingga bangsa kami ini menuju bangsa yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Mulai dari Sabang hingga Merauke Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan juga Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta Ma'ruf Amin, bahkan jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun, roh takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan ketulusan hati mereka tanpa niat apa-apapun untuk bangsa kami ini Tuhan, hanya untuk mensejahterakan bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala rohani kami Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wiwi Komulyono beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi beserta ketiga wakilnya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, biarlah kiranya setiap langkah-langkahnya Tuhan iringi, bahkan setiap pelayanan mereka Engkau selalu buat berhasil. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan bertobat datang kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap istri, berkati setiap anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Tuhan. Biar kiranya Engkau jadikan mereka kepala bukan ekor Tuhan. Engkau berikan mereka umur yang panjang, kesehatan ada di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini, yaitu gedung Aston ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati dari lantai 16 sampai lantai basement sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menjagai Tuhan, bahkan memberkati setiap owner-owner, bahkan juga manajer, bahkan juga setiap sapam, bahkan juga Tuhan Yesus office boy yang bekerja Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Biarlah kiranya di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Di tempat ini dijadikan rumah doa, rumah roti, di mana ada hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berotoritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Bapak Tiopan Manu Gultom Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati hamba-Mu
Kami yakin dan percaya bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa Engkau tempatkan bagi hamba-Mu. Engkau berkati setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah, berakar yang lebat di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak datang ke tempat ini tidak dengan sia-sia, tapi kami akan membawa berkas-berkasnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya, kami yang sakit disembuhkan, kami yang hari ini jalannya tertutup akan Tuhan bukakan, yang lumpuh berjalan, yang miskin diperkaya, terlebih atas iman kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, tahukah tahun ini tahun Yubel Glory? Amin. Yaitu tahun pembebasan. Amin. Amin. Semua yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, dan yang tuli dapat mendengar. Amin. Puji nama Tuhan. Tangan untuk Tuhan Yesus. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan hawa. Mari sama-sama kita nyanyi pujian dari awal. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan hawa. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang apa? Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, oh ini tahun pembebasan. Haleluya. Pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang apa? Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sorakan haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang bangkit. Amin. Bangkit dari kuasa kegelapan dan dosa. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berat
menyiapkan hati kita dalam setiap doa kami Tuhan. Kau berkuasa. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami dan lebih atas hidup kami. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.
Itulah sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Di dalam kehidupan kami Tuhan bertahta. Terima kasih buat suasana surgawi yang kami boleh nikmati di saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah ibadah kami. Sehingga yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Bahkan kami percaya siapapun kami yang mungkin tengah ada di dalam masalah dan pergumulan, keluar dari tempat ini Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus. Saat ini kami mau mendengar isi hati Tuhan. Tuhan bicara buat kami. Nyatakan isi hatimu bagi kami. Sehingga setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, betul-betul boleh mengalami lawatan Tuhan. Kuduskan kami. Perkenankan kami untuk menerima benih firman Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Satu hal yang hamba mohon kepada Tuhan. Jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa kegelapan roh jahat Tuhan sudah halaukan dari tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama boleh katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera. Salam sejahtera boleh buat kita semua. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya bersyukur bahwa saat ini saya boleh ada lagi di tengah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat di tempat ini. Amin. Tentunya yang kedua, pada Bapak Gembala Pendeta Rudi Siregar dan Ibu Gembala serta seluruh pengurus gereja dan jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya di siang hari ini. Amin. Iya. Nanti sore kalau mau lihat panjat pinang di pinggir Kalimalang mungkin sudah ada. Karena 2 tahun tidak ada panjat pinang. Ya kan? Sekarang Hari Raya Kemerdekaan RI kayaknya lebih meriah. Karena sudah endemi, udah bukan pandemi. Amin. Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita semua diluputkan dari segala macam virus. Amin. Baik, puji Tuhan, tidak perlambatan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub 23 ayat 8 dan ayat 9. Ayub 23 ayat 8 dan ayat 9. Baik, puji Tuhan. Yang sudah menemukan bersama saya boleh katakan amin. Baik, tidak apa-apa, saudara tetap duduk di dalam hadirat Tuhan, tapi saya mau mengajak saudara untuk baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Amin. Baik, Ayub 23 ayat 8 dan 9, 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara pasti percaya ini maksudnya apa ya? Amin. Kita baca bersama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub. Saudara tahu siapa Ayub? Saya rasa kita semua mengenal siapa Ayub. Amin. Kalau kita kenal siapa Ayub, Ayub adalah salah satu orang yang luar biasa. Bahkan dari Kejadian sampai Wahyu, hanya kepada Ayub Allah berkata bahwa tidak pernah kujumpai orang sesoleh Ayub di muka bumi. Amin. Jadi buat saya jelas bahwa Ayub adalah orang yang luar biasa. Kehidupan rohaninya luar biasa. Bahkan di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang apa? Menjauhi kejahatan. Amin. Sekali lagi, menjauhi kejahatan.
Hari-hari ini kita lagi digembar-gembor dengan satu permasalahan yang luar biasa. Semua bilang begini, memang ini akhir zaman Bapak Ibu. Mungkin kedepannya kita akan mendengar berita yang lebih heboh lagi. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara yang jadi banyak orang Kristen gak habis pikir bahwa semuanya adalah orang Kristen. Saudara mengerti maksud saya? Semuanya orang Kristen. Bayangin dari korban sampai pelaku. Ya kan? Diisukan pelecehan seksual, nggak tahu semuanya terjadi begitu luar biasa. Kejahatan begitu luar biasa yang harusnya tidak dibuat oleh orang yang harusnya memberantas kejahatan. Tapi justru membuat kejahatan. Dan inilah akhir zaman. Nah kita lihat Ayub. Ayub orang kalau saya boleh bilang begini. Mungkin orang akan bertanya kalau kita kasih contoh Tuhan Yesus. Betul? Orang akan bilang ya dia kan Tuhan Pak. Walaupun adik kodratinya dia sebagai manusia 100%. Tapi orang akan bilang dia Tuhan. Tapi kalau Ayub adalah manusia biasa yang sama dengan saya dan saudara. Tapi dia adalah manusia yang luar biasa. Seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, seorang yang menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah dengan kesalehan Ayub ini, Ayub terlepas dari yang namanya penderitaan? Justru seorang yang bernama Ayub, orang yang luar biasa, justru mengalami penderitaan yang luar biasa. Betul? Contohnya apa? Anaknya mati, hartanya habis, istrinya pergi meninggalkan dia. Dia kena penyakit yang sangat menjijikkan. Sampai sahabatnya juga menjauh dan pergi meninggalkan dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada yang mau seperti Ayub, boleh angkat tangan? Enggak ada yang mau, betul? Enggak ada yang mau terjadi situasi kondisi yang seperti Ayub ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini adalah satu ungkapan Ayub. Yang Ayub katakan, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini adalah satu ungkapan yang Ayub nyatakan. Bagaimana dia dalam kondisi yang begitu menderita. Seperti seolah-olah dia ada di tengah padang gurun. Yang tandus, yang kering. Dia mencari Tuhan, dia tidak dapat melihat Tuhan. Dan ini kondisi yang terjadi kepada Ayub. Tema khotbah saya di hari ini, menang di tengah padang gurun. Amin. Menang di tengah padang gurun. Penderitaan Ayub ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya dan istri telah selesai mengikuti sidang skripsi atau sidang tesis. Dan saya mengambil judul tesis saya itu, konsep penderitaan menurut kitab Ayub. Dan ada alasan saya menulis tesis itu. Ada 3 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu dengar baik. Yang pertama, kebanyakan orang berpikir, menduga bahwa waktu mereka mengenal Tuhan, waktu mereka menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, masalah selesai, penderitaan selesai, pergumulan selesai. Benar atau benar? Banyak orang dulu begitu kan? Begitu, oh saya punya pergumulan berat, berjumpa dengan Tuhan. Pergumulan kita selesai, akhirnya kita menerima Tuhan. Dan kita yakin kita tidak akan pernah lagi mengalami yang namanya penderitaan.
Sehingga tidak sedikit orang percaya, begitu mereka mengenal Tuhan, dan mereka masuk di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, waktu mereka banyak mengalami pergumulan bahkan penderitaan, mereka malah jadi meninggalkan Tuhan. Betul? Karena banyak orang berpikir ekspektasinya mereka kalau udah kenal Tuhan udah selesai. Padahal saya mau bilang, kalau kita sudah selesai dari dunia ini, baru kita selesai penderitaan kita. Justru pada waktu kita kenal Tuhan, kita semakin Tuhan izinkan mengalami banyak tantangan. Yang kedua, mengapa saya menulis judul konsep penderitaan menurut kitab Ayub? Bukan cuma sekedar banyak orang berprasangka atau menduga bahwa mengenal Tuhan selesai masalah persoalan. Bukan. Banyak orang yang berpikir bahwa penderitaan itu datangnya dari Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah memberikan kita penderitaan. Diizinkan Tuhan iya, tapi mengalami penderitaan tidak. Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan dan sukacita. Amin. Sehingga waktu kita mengalami penderitaan kita salahkan Tuhan. Waktu kita mengalami pergumulan yang berat kita menyalahkan Tuhan. Dan itu yang pernah saya alami. Waktu anak saya dipanggil Tuhan, saya menyalahkan Tuhan. Saya pernah khotbah waktu itu ya, waktu baru. Saya bilang Tuhan gak fair. Bapak Ibu tahu saya bawa anak siapa ini? Jangan bilang istri saya sudah hamil, tahu-tahu sudah punya anak segede itu. Enggak. Ini adalah anak jemaat kami dan kebetulan beliau baru datang dari Manado. Waktu melihat ini istri saya menangis. Coba berdiri dulu Arsen sayang, kasih lihat ke jemaat. Jangan makan itu dulu, lepasin mukanya. Mukanya apa tuh? Lihat dulu karena mukanya mirip sekali sama Julio. Mirip sekali sama anak saya yang dipanggil Tuhan. Mirip. Cuma beda kulit aja. Matanya sipit sama, gembel-gembelnya kalau ditanya jarang ngomong iya. Sama sama Julio. Dia bilang gak apa-apa lah, ini penghiburan istri saya. Tadi malam dia nginep di rumah, saya bilang nanti dipulangin lagi ke mama papanya. Namanya Arsen. Arsenio. Kolamban farmnya, orang Manado. Makanya logatnya masih Manado sekali. Saya kecewa waktu itu. Dan yang ketiga alasan mengapa saya menulis konsep penderitaan menurut kitab Ayub. Karena banyak orang berpikir kalau kita menderita itu karena dosa. Betul? Lu pasti berbuat dosa makanya lu menderita. Banyak orang begitu kan? Padahal tidak semua penderitaan yang terjadi dalam hidup kita diakibatkan karena dosa. Makanya contohnya Ayub. Saudara bisa lihat Ayub kan? Alkitab mencatat 4 hal yang luar biasa. Dia jujur, dia saleh, dia takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Apakah dia orang berdosa? Bahkan Alkitab mencatat kalau ada keluarganya yang melakukan dosa. Dia yang memberikan ukupan persembahan kepada Allah. Untuk pengampunan dosa. Tapi toh penderitaan dialami. Amin. Nah ini yang terjadi. Begitupun saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita tahu hari-hari ini hari-hari yang begitu luar biasa. Betul? Hari-hari yang semakin sulit. Hari-hari yang semakin luar biasa. Apa-apa naik begitu luar biasa. Katanya mie instan mau naik 3 kali lipat. Jadi 12.000. Tadi makanan rakyat jelata sekarang makanan sultan katanya. Semua mau naik. Bahkan udah naik. Hampir hari-hari saya pergi ke pasar. Waduh cabai bisa sampai 120. Sekarang lumayan udah mulai turun. Makanya kalau ibu-ibu mau nanya bahan-bahan apa sayur-sayuran tanya sama saya lebih hafal dari ibu-ibu. Tiap hari saya ke pasar, beneran tiap hari boleh tanya istri saya, tiap hari. Karena siapa lagi di rumah itu kalau ibu saya mau suruh selain saya hafal. Sulit, betul? Pergumulan ekonomi begitu luar biasa, banyak orang yang mengalami penderitaan dikarenakan kesulitan. Benar firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman secupak gandum sedinar harganya. Saudara tahu kata sedinar itu gaji orang pada zaman itu. Bisa bayangkan secupak gandum
taruhlah sesuap nasi itu harganya 1 bulan gaji. Itulah tingkat kesulitan yang begitu luar biasa. Ini belum seberapa, kita nggak tahu di kemudian hari. Bahkan Presiden kita Joko Widodo bilang di tahun depan akan ada berapa puluh negara mengalami kebangkrutan. Dunia gelap. Dan ini yang terjadi, tentu akan banyak orang yang mengalami penderitaan. Begitupun seperti saudara dan saya. Sekarang mungkin kita masih merasa kita seperti ada di tengah padang gurun. Saudara tahu padang gurun? Begitu tandus, begitu kering luar biasa. Saudara punya uang juga kalau di padang gurun gak laku. Begitu luar biasanya penderitaan yang mungkin kita alami hari-hari ini. Tapi kita bersyukur sebagaimana firman Tuhan datang kepada kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan, kita harus pahami bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bahwa mungkin kita dalam keadaan sulit, mungkin kita dalam keadaan yang menderita sekalipun hari-hari ini. Dengar baik bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Sesulit, sepergumulan penderitaan apapun yang kita alami, dengar baik firman Tuhan berkata itu adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Karena kita punya Tuhan yang setia. Di saat kita dicobai, di saat kita mengalami ketidakmampuan, disitulah Tuhan memampukan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah. Nah hari ini kalau Tuhan izinkan, ya, kalau Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, berarti Tuhan punya maksud bagi kita. Amin. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Allahku turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Nah kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rencana membawa kita ke padang gurun, kita akan lihat. Rencana apa yang Tuhan mau berikan buat kita? Yuk Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Amin. Jadi tujuan apa Tuhan membawa kita ke padang gurun? Yang pertama untuk mengalami yang namanya masa pemurnian. Amin. Saudara tahu emas? Saya pernah ke Papua sama istri saya. Dulu kita masih belum menikah ya. Tahun 2000 ya, 2099. 2001 ya. 99. Saya pelayanan di Papua kurang lebih 1,5 bulan bersama dengan almarhum Melki Guslo waktu itu. Kita punya tim. Waktu saya mau pulang, saya dikasih triplex. Itu gambar peta Papua. Kalau dulu belum Papua, dulu udah Papua ya. Namanya masih Irian ya. Pokoknya Papua lah. Oh udah. Berarti panggil Papua juga. Nah, itu warnanya agak kuning-kuning. Saya pikir itu apaan? Nggak taunya itu dari biji emas. Belum emas bener. Jadi kayak apa ya? Biji emas gitu. Cakep. Tapi dasarnya cuma triplek. Waktu saya mau bawa ke bandara, ternyata itu tidak boleh dibawa keluar dari Papua. Ternyata itu emas. Saudara tahu emas, kalau dia belum jadi emas, itu kayak nggak ada nilainya. Karena masih tercampur dengan kayak lumpur batu hitam-hitam begitu. Tapi kalau sudah mengalami proses menjadi emas, seperti mungkin yang saudara pakai cincin gelang, mungkin ya kalung. Saya mau tanya, kalau dilempar ke lumpur, apakah nilainya jadi hilang? Halo? Tetap nilainya 1 gram 500 lebih. Oh sekarang udah 1 juta kali.
Saya nggak tahu berapa. Kalau yang murni ya 99. Dia tetap bernilai. Tapi untuk menjadi satu yang bernilai, dia harus mengalami yang namanya proses, betul? Dan proses itu nggak mudah. Begitupun hidup saya dan saudara. Tuhan izinkan kita ada di padang gurun untuk mengalami yang namanya masa pemurnian. Dimurnikan Tuhan. Sebetulnya kita udah baik, tapi Tuhan mau kita jadi lebih baik. Sebetulnya kita udah lebih baik, tapi Tuhan mau jadikan kita yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sehingga melalui penderitaan, melalui permasalahan pergumulan yang berat, Tuhan bawa kita keluar sebagai pemenang. Dia murnikan saya dan saudara. Apapun yang menjadi penderitaan saya. Saya mengalami masa-masa pemurnian Tuhan itu walaupun sampai sekarang belum selesai. Belum. Nanti pada saatnya Tuhan datang. Makanya judul tesis saya selain 3 alasan itu, tujuan saya. Kan di situ kan kalau bab 1 itu kan ada alasan dan tujuan penulisan. Begitu ya Pak Gembala ya. Tujuan saya bilang ada 4, ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Orang mengalami penderitaan kalau secara umum ya, bahwa setiap orang yang hidup di dunia pasti akan mengalami hari-hari pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Jadi tidak ada penderitaan itu datang pilih-pilih, enggak ada Bapak Ibu. Mau orang Kristen bukan orang Kristen pasti mengalami yang namanya penderitaan. Setuju? Karena itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Mau terima atau tidak terima pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Masalah itu juga merupakan penderitaan. Makanya saya pernah bilang di gereja ini, bahwa kalau kita mengerti konsep firman Tuhan, kita akan berbeda dengan orang dunia. Orang dunia waktu mau menghadapi yang namanya pergumulan atau penderitaan itu pasti berusaha untuk menghindari. Bahkan mereka akan mengalami ketakutan. Sesuatu yang sepertinya momok, sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan, justru kita punya respon berbeda. Saya sudah bilang bahwa buat orang percaya penderitaan ataupun masalah itu adalah kesukaan. Mungkin saudara akan bilang nih pendeta beda. Kok malah dibilang penderitaan kesukaan? Iya. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat orang yang mengalami penderitaan. Waktu mereka mengalami penderitaan yang pertama, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Betul nggak? Kalau nggak ada masalah, seolah-olah kita pikir Tuhan tuh nggak ada. Kita merasa hebat, betul? Tapi waktu ada penderitaan, kita hancur hati. Disitulah kita merasakan Tuhan tuh hadir di dalam hidup kita. Amin. Dia tidak terlihat, tapi dia bisa kita rasakan. Yang kedua, mengapa kesukaan? Saya review lagi. Karena di tengah penderitaan itulah kita bisa mengalami yang namanya mujizat. Amin. Apa itu mujizat? Mujizat sederhana, bagi Tuhan mudah, bagi kita sulit. Itu aja. Orang yang lumpuh di kolam Bethesda berharap dialah orang yang pertama bisa mencelupkan dirinya ke dalam kolam Bethesda. Karena dipercaya bahwa siapapun orang yang pertama dia itu mengalami mujizat. Betul? Tapi tak kunjung-kunjung berpuluh-puluh tahun tidak mengalami hal itu. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami mujizat. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat pembuat mujizat. Dan yang ketiga buat orang percaya menjadi kesukaan. Karena melalui penderitaan itu Tuhan bawa kita naik level. Kita bukan bayi-bayi rohani lagi. Amin. Nah ini yang saya mau bilang. Buat kita orang percaya itu penderitaan itu adalah kesukaan. Setiap kita mengalami penderitaan. Yang kedua tujuannya. Penderitaan itu berkaitan dengan takdir. Jadi kalau ada orang bilang, ya Pak saya memang hidup menderita, ya udah takdir saya. Itu tujuannya umum. Betul, orang dunia sana bilang, Pak Bapak jadi tukang beca. Ya Pak beginilah hidup saya. Susah, ya udah takdir saya. Menurut orang dunia, tapi menurut kita orang percaya, kita gak kenal takdir. Amin.
Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya buat orang percaya. Yang pertama tujuan khusus buat orang percaya yang saya tulis itu adalah membawa kita untuk mengalami proses pemurnian Tuhan. Amin. Ini salah satu tujuan. Makanya saya kupas di situ. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Tuhan izinkan saya dan saudara ada di padang gurun untuk memurnikan kita. Ini akhir zaman. Tadi kita nyanyikan pujian, ini tahun Yobel. Tapi saudara tahu ini adalah zaman penampian. Saudara tahu penampian? Saudara ibu rumah tangga sering nggak dulu kalau sekarang udah zaman canggih. Dulu kalau mau pilih beras yang jelek dengan yang bagus itu, ya kan? Yang jelek pasti kebuang. Yang terbaik masih ada di dalam. Kita sedang ditampi Tuhan untuk tetap terus bertahan. Amin. Bilang kanan kiri, kita sedang dimurnikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Roma 8 ayat 29. Mengapa, tujuan apa Tuhan membawa kita untuk ada di padang gurun? Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebentar ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang pertama, Tuhan punya tujuan untuk membawa kita di tengah padang gurun. Karena Tuhan mau memurnikan kita. Amin. Yang kedua, untuk mengalami yang namanya masa pembentukan karakter. Amin. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita dari padang gurun untuk Dia bisa memproses karakter kita. Kalau kita aman-aman aja Pak, aman-aman aja Bu, kita akan menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang merasa kita hebat. Tapi Tuhan mengizinkan kita ada di padang gurun untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bentuk karakter kita untuk serupa dengan Dia. Tuhan memanggil dan memilih kita bukan cuma untuk diselamatkan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan memilih dan memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan. Tapi Tuhan mau kita juga untuk menjadi serupa dengan Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Serupa dengan Tuhan itu baik karakternya Tuhan. Makanya banyak sekarang orang Kristen yang sombong. Diberkati sombong. Diangkat sombong. Dipromosi sombong. Makanya kadangkala kesombongan itu menjadi bukan cuma batu kerikil yang tidak terlihat tapi justru bisa menjatuhkan. Hati-hati. Jangan sombong. Itu yang Tuhan mau kikis habis. Walaupun kita tahu kemarin saya waktu diuji, ada satu pertanyaan unik dari dosen pembimbing. Pembimbing penguji. Ditanya begini. Apa karakter Yesus? Saudara tahu karakter Yesus apa? Banyak orang bilang kasih. Itu mah udah tahu katanya. Orang bilang murah hati, salah. Kasih salah. Jadi karakter Yesus apa? Hampir semua yang diuji semua salah jawabnya. Ternyata sederhana, karakter Yesus itu dalam Galatia 9 ayat 22. Itulah karakter Yesus. Itulah karakter dari Allah turun kepada Yesus. Coba lihat Galatia 9 ayat 22. Boleh bantu? Bisa keluar sini monitor? Galatia 5 ayat 22. Sampai 23a ya. Di situ ditulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Inilah karakternya Tuhan. Tuhan mau proses kita untuk kita memiliki kesabaran. Tuhan mau proses kita untuk memiliki kelemah lembutan. Tuhan mau proses kita untuk memberikan diri kita mampu untuk dapat menguasai diri. Kalau kita diberkati, puji Tuhan. Kita belum diberkati, puji Tuhan. Amin. Itulah karakternya Tuhan. Kita sedang mengalami yang namanya penderitaan, puji Tuhan. Sama seperti Ayub, bayangkan di tengah penderitaan sekalipun banyak orang yang coba mempengaruhi dia. Bahkan istrinya bilang, kutuki Tuhan yang kau sembah. Tapi Ayub berkata, dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan Ayub berkata kepada istrinya, engkau seperti wanita yang gila. Apakah engkau cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik engkau tidak mau terima. Bayangkan, luar biasa seorang yang bernama Ayub ini. Dia punya celah untuk menyalahkan Tuhan. Dia punya celah untuk menghujat Tuhan. Dia punya celah untuk meninggalkan Tuhan. Tapi dia tidak mau mengambil celah itu. Dia lebih kepada mendudukkan diri kepada Tuhan dan bersyukur. Justru kita lihat di akhir cerita dari Ayub. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Berlipat kali ganda. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi yang kedua, yang pertama, mengapa Tuhan izinkan kita ada di padang gurun? Karena Tuhan mau memurnikan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita ada di padang gurun? Karena Tuhan mau untuk membentuk karakter kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat Keluaran 34 ayat 10. Keluaran 34 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bumi yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Berikan tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Haleluya. Saya bangga sama Tuhan. Ternyata Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Di tengah penderitaan, mungkin sepertinya kita ada di padang gurun. Tuhan izinkan itu terjadi. Ternyata bukan cuma dia mau memurnikan kita. Bukan cuma dia juga mau membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Sama seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak orang berkata sebetulnya mudah. Bangsa Israel untuk mencapai tanah yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan mungkin memakan waktu yang lama. Walaupun belum ada Grab atau Gojek. Tapi mengapa Tuhan izinkan 40 tahun hanya berputar-putar di padang gurun? Karena Tuhan sedang memproses karakter bangsa Israel. Tapi yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa Tuhan bawa kita mungkin seolah-olah sepertinya ada di tengah padang gurun. Untuk mengalami masa persiapan menerima janji Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, janji Tuhan ya dan amin. Amin. Itu luar biasa. Kalau engkau mau mengalami berkat besar, bukan berarti engkau berpangku tangan Tuhan turunkan berkat itu dari langit. No. Kadang-kala Tuhan harus izinkan engkau melewati padang gurun. Karena di balik padang gurun itu ada tanah Kanaan yang akan Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Amin. Kapan Pak? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah. Terus apa lagi Bapak Ibu? Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu dengar baik. Di balik penderitaan kita, di balik masalah pergumulan kita, ada janji-janji Tuhan yang siap Tuhan curahkan bagi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Untuk itu kita jangan lari. Untuk itu jangan kita meninggalkan Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, mungkin saya belum tentu ada berdiri di depan hadapan saudara. Siapa yang pernah siapa yang pernah kami duga? Bulan depan saya akan diwisuda. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya harus bisa menyelesaikan sekolah ini. Nggak mudah Bapak Ibu, di tengah kesulitan ini saya nggak mudah saya bisa selesaikan sekolah. Tapi itu semua karena Tuhan. Melalui pengalaman hidup yang saya lewati, saya coba tuliskan, saya coba tuangkan itu. Saya sudah pernah menyampaikan waktu itu setelah saya pulang dari Manado 3 bulan kemudian. Kalau nggak salah itu di awal tahun 2021. Masih sempat saya diundang oleh Bapak Gembala. Saya bilang saya kuat karena Tuhan memberikan saya hikmat melalui Ayub. Makanya saya coba tulis tesis saya dengan kondisi yang terjadi atas hidup Ayub. Dan saya diberkati. Dan saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah melalaikan janjinya bagi saya dan saudara. Untuk itu tetaplah kuat. Amin. Pemain musik boleh ke depan. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Kita baca bersama ya. Ayub 23 ayat 13 dan 14. Ayub 23 ayat 13 dan 14. Ayub 23 ayat 13 dan ayat 14. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Amin. Tidak ada yang dapat menolak. Izinkan Tuhan untuk kita ada di tengah padang gurun. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ada di padang gurun. Dia juga Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan membawa kita untuk mengalami kemenangan. Pahami, padang gurun bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Di padang gurun justru kita di situ mengalami pemurnian Tuhan. Di padang gurun justru kita mengalami proses pendewasaan dari karakter hidup kita menuju serupa dengan Kristus. Justru di padang gurun inilah kita sedang menantikan janji-janjinya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Situasi boleh sulit, kondisi boleh sulit. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang. Saudara tahu pujian ini? Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya panggil istri saya yang menyanyi. Suara saya lagi agak serak. Izinkan. Ini Bapak Ibu, ini lagu kami di hari-hari belakangan ini. Kami boleh melihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Dia melakukan tepat pada waktunya. Dia buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kami. Dan saya percaya ini akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kita belajar lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jaga. Ayo katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Katakan dengan hati saudara. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Dia mendengar segala doa kita. Yesus menjawab. Dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dengan caranya Dia lakukan yang tepat. Dia jadikan. Lebih lembut lagi katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami kepada Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Waktu yang tepat Engkau telah berikan bagi kami. Di saat-saat yang sulit apapun, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Yang kita tidak harapkan, Engkau aminkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan, di saat kami menyembah kepadamu, di situ ada mujizat, di situ ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang hari ini mendapatkan mujizat
terhindari Tuhan. Apapun tidak terkecuali Tuhan, melalui firman-Mu yang telah Engkau tabur oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, di firman ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami tidak mau Tuhan, jangan izinkan kami secara lepas pribadi melupakan Engkau Tuhan. Kami mau selalu setia kepadamu. Kami boleh Tuhan selalu belajar dan belajar dan belajar. Dan kami mau diajarkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kalau firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Tio Panggultom, biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu di dalam apapun, di dalam usahanya, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya. Engkau memberkati Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan siang hari ini kami mendapatkan yang terobosan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu yang begitu menguatkan, dan pujian penyembahan kami mengagungkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini melalui firman-Mu. Haleluya, amin. Akan mendengarkan warta sepekan untuk seminggu ke depan. Shalom. Shalom. Apakah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kami dan saya mewakili Bapak Gembala. Saya mewakili Bapak Gembala dan Jemaat GBI KP Aston mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan hambanya pada siang hari ini. Semoga kiranya Tuhan memberkati Bapak Tiopan Manurung serta keluarga besar. Maaf Pak. Maaf Pak. Ya. Tuhan memberkati keluarga Bapak Tiopan Gultom dan keluarga besarnya, puji nama Tuhan. Ya, saya membacakan pengumuman seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan WBI pukul 11 tetap dilakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Rabu ada Menara 2 via aplikasi Zoom pukul 19. Hari Kamis Kul Eklesia di rumah di Jeruk Raya pukul 17. Hari Jumat ada Kul Daud di rumah Bapak Tian Lau pukul 19 dan Kul Yobel Glory di rumah Opung Clara pukul 19 serta Kul of Bible Cikarang via aplikasi online aplikasi Zoom pukul 15. Hari Sabtu ada 2 fajar pukul 5 via Zoom. Nanti sore jam 6.14 ada ibadah youth di Ruko Kenari. Untuk mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 ada ibadah KKR dan ibadah hanya dilakukan 1 kali, yaitu pukul 9 pagi sampai selesai. Ibadah tetap dilakukan di Hotel Aston di tempat ini, lantai 3 ruang regensi, yang akan dilayani oleh hambanya, oleh Gembala Rayon Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono STH. Demikianlah pengumuman ini. Terima kasih banyak. Waktunya kita menabur. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, karena kasih-Mu, karena rahmat-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan merema dalam kehidupan setiap jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah di hati kami Tuhan, dan kami pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat persembahan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini kami sembahkan ke hadapan Tuhan. Lahirkan, layakkan, kuduskan ya Tuhan persembahan kami Tuhan, agar kiranya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terpujilah Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Mari angkat kedua tanganmu. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan. Arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkatimu, Engkau memberkati keluargamu, suami istri, anak-anakmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.